you say you're sorry. Sebelumnya mohon maaf jika mengganggu menyita waktu ibu. Kami izin untuk mewawancarai sebentar. Baik, sebelumnya kami ini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Haram. Kita melakukan wawancara ini untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah gender, yang dimana di sini kita akan menanyai sedikit tentang apa kontribusi ibu dari masyarakat, hal apa yang dilakukan untuk masyarakat. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Hadiati Aulia, dan ini teman saya Armandani, dan ini Indriani Absari. Saya akan menanyakan pertama tentang dari bagaimana terapi yang siapa gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya kebetulan sudah mendapat gelar SPD dan alhamdulillah sudah diambil kata pertama dari di Mataram. Ijazah saya kata pertama, jadi sebelumnya itu masih YIS. Kemudian saya biasa dipanggil Iza. Jadi dan profesi saya sekarang ini jadi guru madrasah di MI Sarongga. Mungkin itu dulu ibunya sekolah di mana? Jenjang sekolah dari MI. Dari MI saya kebetulan sekolah di madrasah di Ta'lim di sini di Karanggenteng. Kemudian MTS Negeri 3 Mataram. Terus SMA-nya di SMA Negeri 8 Mataram. Kemudian untuk sarjananya pendidikan agama Islam di Mataram. Jadi kita sama-sama di Mataram ya. Baik, selanjutnya sekarang kegiatan apa yang ibu lakukan sekarang ini? Sekarang kebetulan saya seorang tenaga pendidik, jadi untuk kegiatan lebih kepada bagaimana pendidikan, nah baik di rumah ataupun di sekolah. Nah karena ini materinya di masyarakat, berarti lebih kepada apa yang saya lakukan di rumah, bukan di sekolah kan? Karena di sekolah sudah menjadi tugas dan kewajiban yang pasti, jadi tidak bisa ditinggalkan. Nah sekarang bagaimana kontribusi apa yang saya lakukan untuk terlibat di masyarakat. Jadi pertama, nah kita kaitkan aja dengan kegiatan PTK di sini ya. Nah, jadi saya seringnya itu bukan setiap hari ya. Jadi ketika anak-anak di ini jamu takwa ujian misalnya, itu saya salah satu uji jadi di sana mereka diuji dari hafalannya, kemudian untuk kegiatan saya pribadi kalau di rumah saya melakukan kegiatan bimbingan untuk siswa. Jadi kita di dunia pendidikan banyak masalah kan di sekolah, jadi salah satunya misal siswa yang belum lancar membaca, karena kebetulan saya berada di kelas 3. Jadi untuk ukuran anak kelas 3 ini masih banyak yang pertama tulisannya belum rapi, kedua membaca belum lancar. Kalau untuk kenal huruf, alhamdulillah semuanya sudah kenal huruf, tapi ada beberapa yang belum lancar. Kemudian yang ketiga membaca Al-Quran. Karena kita berada di sekolah madrasah, seharusnya membaca Al-Quran itu kan menjadi pelajaran utama. Kemudian bacaan sholatnya,
Itu yang saya utamakan di kelas 3 ini. Jadi apa strategi yang saya lakukan untuk menunjang anak-anak ini besok naiknya ke kelas 4. Target yang saya lakukan itu pertama, harus semuanya sudah lancar membaca. Jadi waktu untuk di sekolah itu belajar kami dari jam 1 sampai jam 5 sore. Jadi itu bukan waktu yang lama. Ya, jadi waktunya cuma sangat singkat sekali. Jadi tidak bisa kita lakukan bimbingan satu persatu kalau di sekolah. Nah, kemudian untuk jam belajar yang kurang lebih 5 jam, dipotong lagi belum istirahat, sholat dan lain-lain. Jadi di sana tidak bisa cukup untuk melakukan bimbingan, entah itu bimbingan berhitung, membaca, mengaji dan lain sebagainya. Jadi kita menggunakan alternatif di rumah. Nah, bagaimana caranya? Saya kelas 3 ini sekolah yang hari kan jam 1 sampai jam 5. Jadi paginya masih ada waktu dari jam 7 sampai jam 12. Jadi waktu yang saya gunakan itu dari jam 8 sampai 10. Apa yang saya lakukan? Bimbingan belajar di rumah secara mandiri. Pertama, khusus untuk anak yang belum lancar membaca. Apa yang saya lakukan? Setiap hari harus membaca. Baik itu membaca perkata, kemudian kalimat, kemudian langsung ke cerita. Nah, berkaitan dengan sekarang di dunia pendidikan kita menggunakan kurikulum merdeka namanya. Jadi siswa itu akan belajar sesuai dengan kemampuannya. Di sini kita bisa lakukan pembagian kelompok untuk anak-anak. Misalkan yang sudah lancar membaca, sudah sampai membaca, kemudian selanjutnya matematikanya bagaimana. Nah, itu setiap hari dilakukan, sehari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Itu bimbingan belajar di rumah. Itu. Terus dalam hal ini ada nggak tantangan utama dalam proses pembelajaran pembelajaran di rumah? Ya. Jadi untuk tantangan pertama, saya mempunyai 2 balita, ya kan? Nah, 2 balita ini saya harus selesaikan dulu mereka. Pagi itu kan, ya harus selesai dulu, mereka harus bersih, harus sarapan dan sebagainya. Lalu dititipkan ke neneknya misal begitu. Kemudian untuk kendala selanjutnya, karena ada beberapa siswa yang anak luar, anak PTN kan. Nah, jadi ada beberapa alasan yang membuat mereka tidak bisa hadir di sini. Maksudnya siswa yang agak kurang. Jadi ketika diundang atau dikasih tahu untuk belajar di rumah, ada beberapa alasan. Pertama, tidak ada yang antar, tidak ada yang jemput. Itu kan menjadi alasan. Jadi mereka tidak bisa mengikuti kegiatan bimbingan. Kemudian yang ketiga, harus sesuai dengan waktu. Misal saya menyuruh mereka datang jam 8 sampai jam 10 misal. Jadi ketika tidak ada kendala, kita bisa melakukan proses kegiatan belajar itu secara lancar. Nah, belum lagi kita saling tunggu kan, itu juga termasuk kendala karena akan berkurang waktu belajarnya. Terima kasih. Selanjutnya bagaimana nih, bisakah ibunya bagaimana terhadap kita kan seorang perempuan, bagaimana cara kita itu mengatasi yang sekarang ibu kan sudah berperan di sampingannya itu menjaga anak, terus di sampingnya itu mengajar siswa lain gitu. Bagaimana itu pendapatnya dalam bagaimana peran kita sebagai perempuan? Ya, jadi dari saya mahasiswa ya, saya ceritakan sedikit. Jadi seringkali kadang, nah apalagi dosen, ada beberapa dosen yang memang fanatik misalkan, fanatik dalam organisasi banyak kan, fanatik dalam syariat banyak. Karena pengalaman di kelas saya langsung dulu di PAI kelas E, ya. Nah, kemudian ada guru yang fanatik ketika melihat teman saya bercadar. Kita sebagai perempuan memang punya aturan yang lebih khusus daripada kita yang laki-laki. Jadi ketika ada teman yang bercadar, ada beberapa dosen yang menganggap kalau yang tidak diharuskan sebenarnya, karena kita berada di zaman bukan zaman yang mengharuskan menggunakan cadar, atau kita berada di negara yang tidak diharuskan menggunakan cadar. Itu
dapat beliau ya, dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa. Kemudian untuk kesetaraan kita sebagai perempuan dan laki-laki, sebenarnya hak dan kewajiban kita itu sama sebenarnya. Tapi memang dalam Al-Quran laki-laki itu diberikan hak dan kewajiban yang lebih dari perempuan, karena mereka para laki-laki menjadi pemimpin untuk perempuan. Nah, di sini tanggapan saya tentang bagaimana kita perempuan dalam pandangan dunia pendidikan. Kita sebagai perempuan seharusnya, apalagi di rumah, kita sebagai madrasatul ula untuk anak. Jadi kita sebagai perempuan harus memiliki pendidikan yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menciptakan generasi yang baik jika kita sebagai perempuan tidak baik? Bukan begitu? Nah, ya kan? Jadi kita jangan mencet orang. Nah, saya termasuk saya ini dulu. Paman saya sendiri yang ngomong. Karena kebetulan saya punya adik laki-laki. Paman saya ini bilang, nggak usah dah kuliahin dia perempuan. Besok baru setengah kuliah udah nikah. Nah, itu anggapnya. Nah, dalam diri saya berpikir, saya akan buktikan omongan paman ini kalau saya akan sampai sarjana. Nah, setelah saya sudah bilang sama paman saya ini, saya sudah membuktikan bahwa saya tidak, memang tujuan saya ini untuk belajar. Kemudian seiring berjalannya waktu saya menikah. Nah, di sini saya benar-benar merasakan kita tidak hanya membaca, tanpa kuliah pun kita sudah bisa sebenarnya hanya sekedar membaca, oh teori mendidik anak itu begini, teori kita mengasuh anak itu begini, tidak hanya sampai di sana ya. Jadi kita sebagai mahasiswa memang sudah banyak pengetahuan yang kita diajarkan, baik strategi dalam bidang pendidikan, strategi di rumah dan lain sebagainya. Jadi di sini saya buktikan bahwa memang betul perempuan itu harus memiliki pendidikan yang tinggi. Karena apa? Karena perempuan yang akan melahirkan generasi yang baik. Jadi generasi apa yang kita mau itu tergantung kita sebagai perempuan. Itu kan juga bisa nanti mengajarkan anak-anaknya bagaimana ke depannya gitu. Baik, terima kasih. Baik, itu saja sih yang kita tanyakan tentang apa untuk melengkapi mata kuliah ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu waktu Ibu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I can take 'em, I'm proud of me. I can take 'em, I'm proud of me.